Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Lutfiansah, NIM 124140044, mata kuliah Sistem Operasi dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang CPU scheduling, algoritmanya FIFO, SJF, STCF, round robin, lalu MLFQ. Yaitu lanjut, studi kasus penjadwalan CPU pada tugas diberikan beberapa proses dengan waktu kedatangan, arrival time, dan waktu eksekusi CPU burst time. Nilai CPU burst dihitung berdasarkan NIM mahasiswa, yaitu NIM saya 124140044 menggunakan 5 digit terakhir dari NIM. Nah, 5 digit terakhir NIM saya yaitu 4004. Selanjutnya, digit tersebut dibagi menjadi D1 sama dengan 4, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 4, D5 sama dengan 4. Lalu masukkan ke rumus. P1 sama dengan D1 plus 1, yaitu P4 sama, maaf, P4 plus 1 sama dengan 5. Lanjut, P2 sama dengan D2 plus 2, yaitu 0 tambah 2 sama dengan 2. P3, D3 plus 3, yaitu 0 ditambah 3, hasilnya 3. P4 sama dengan D4 plus 1, yaitu 4 plus 1, hasilnya 5. P5 sama dengan D5 plus 2, yaitu 4 tambah 2, yaitu 6. Lanjut, tabel data proses. Proses proses P1 arrival time-nya yaitu 0, burst time-nya 5, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 2, P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 3, P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P5 arrival time-nya 6, burst time-nya 6. Lanjut, sekarang kita mulai ke cara algoritma FIFO. FIFO merupakan algoritma yang menjalankan setiap proses dari awal sampai akhir tanpa bisa diberhentikan atau break. FIFO akan menjalankan semua proses secara berurutan. Nah, kita mulai dari Gantt-chartnya. P1 dimulai dari 0. Pertama, P1 datang dieksekusi di detik 0 sampai 5. Jadi 0 tambah 5 yaitu hasilnya 5. P2 lalu datang, dan burst time-nya yaitu 2. Jadi P2 5 tambah 2 yaitu 7. P3 lalu masuk, burst time-nya yaitu 3. Jadi 7 tambah 3 yaitu 10. P4 lalu masuk, burst time-nya yaitu 5. Jadi 10 tambah 5, 15. P5 masuk, burst time-nya yaitu 6, jadi 15 tambah 6 jadinya 21. Nah, kita masuk ke round time. Rumusnya yaitu waktu selesai dikurang waktu kedatangan. Jadi, kita masuk ke P1, waktu selesainya yaitu 5 dikurang 0, jadinya 5. Kita masuk ke P2, waktu selesai P2 yaitu 7 dikurang burst time-nya arrival time-nya yaitu 1, 7 kurang 1 6. P3 waktu selesainya yaitu 10 dikurang arrival time-nya yaitu 2 sama dengan 8. P4 waktu selesainya yaitu 15 dikurang arrival time-nya waktu kedatangannya yaitu 3 sama dengan 12. P5 waktu selesainya yaitu 21 dikurang arrival time atau waktu kedatangannya yaitu 6 jadinya 15. Kita hitung rata-rata turnaround time-nya yaitu 5 ditambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 15 dijumlahkan dahulu lalu dibagi 5 hasilnya 9,2. Kita lanjut ke respon time.
rumusnya yaitu sama, beda ding, maaf. Rumusnya waktu mulai dikurang waktu kedatangan, yaitu P1 nol dikurang nol yaitu nol, P2 5 dikurang waktu kedatangnya yaitu satu jadi 4, P3 waktu mulai yaitu 7 dikurang 2 yaitu 5, P4 eh, waktu mulainya yaitu 10 dikurang 3 jadi 7, P5 waktu mulainya yaitu 15 dikurang 6 jadi 9. Kosong rata-rata respon time-nya yaitu 0 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dijumlahkan dahulu lalu dibagi 5 hasilnya 5. Apabila eh, kamu pada bingung itu waktu kedatangannya dapat dari mana, arrival time itu dari mana, kita lihat dari yang mana? Yang sini nih. Ini dihitung diambil dari sini. Kita lanjut ke algoritma SJF. SJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang menjalankan proses dengan waktu eksekusi paling kecil terlebih dahulu, tetapi melihat waktu kedatangannya, sehingga proses yang cepat bisa selesai lebih dahulu. Nah, di sini eh, kita masuk ke Gantt-nya. Nah, kan tadi kan dibilang yang dieksekusi lebih cepat yaitu yang burst time-nya lebih kecil. Namun di sini P1-nya burst time-nya yaitu 5, P2, P2-nya 2. Kenapa yang dijalankan P1 dulu? Karena P1 lebih datangnya lebih duluan, jadinya P1 dulu yang dijalankan. Lalu, nah, kita lanjut, P1 datang di detik 0, lalu burst time-nya 5, jadi 0 tambah 5 yaitu 5, P2 datang, 5 ditambah 2 yaitu 7, P3 datang, 7 tambah 3 yaitu 10, P4 datang, 10 tambah 5, 15, P5 datang, 15 tambah 6, 21. Gancatnya ini kurang lebih persis sama dengan gancet algoritma Vivo. Turnaround time-nya kita masuk rumusnya yaitu waktu selesai dikurang waktu kedatangan. P1 sama dengan 5 kurang 0 yaitu 5, P2 7 kurang 1 yaitu 6, P3 yaitu 10 kurang 28, P4 15 kurang 3 12, P5 21 kurang 6 15. Rata-rata runtime-nya yaitu 5 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 15 dijumlahkan lebih dahulu dibagi 5 yaitu 9,2. Respon time-nya waktu mulai dikurang waktu kedatangan. P1 yaitu 0 dikurang 0, P2 5 dikurang 1 4, P3 7 dikurang 2 5, P4 10 kurang 3 7, P5 15 dikurang 6 yaitu 9. Rata-rata respon time-nya 0 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 digunakan lebih dahulu dibagi 5 hasilnya 5. Kita masuk algoritma STCF. S, maaf di sini ada kesalahan, kita ubah sebentar. STCF. Oke, lanjut. Algoritma STCF. STCF adalah algoritma penjatuhan CPU yang memilih proses dengan sisa waktu pengerjaan paling singkat untuk dijalankan terlebih dahulu. Jika ada proses baru yang memiliki waktu yang lebih singkat, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan digantikan dengan proses yang lebih kecil. Kita lihat Gantt-nya. P1 dimulai dari 0, lalu burst time-nya yaitu 5, itu dijalankan sampai detik 1. Karena di detik 1 P2 itu datang. Jadi P1 dihentikan menyisakan 4. Lalu P2 datang lalu dijalankan di detik 1 sampai 3. Karena burst time P2 yaitu hanya 2. Jadi dia langsung selesai. Nah, di detik ketiga P3 itu datang dengan burst time-nya 3. Jadi dia dijalankan 3 tambah 3 yaitu 6
6, P3 3 ditambah 3 yaitu 6, lalu eh, P3-nya jadinya selesai. Lalu dilanjutkan P1 yang tadi menyisakan 4, yaitu 6 ditambah 4 jadinya 10. Dan P4 tadi yang menyisakan 5, jadi 10 tambah 5, 15. Dan dan sisanya P5 yaitu berstemnya 6 jadinya 15 ditambah 21. Oke, selesai. Kita masuk ke turnaround time-nya. Rumusnya waktu selesai dikurang waktu kedatangan. P1 waktu selesainya yaitu di sini 10 dikurang 0 jadinya 10. P2 waktu selesainya yaitu 3 dikurang 1 jadi 2. P3 waktu selesainya 6 dikurang 2 jadi 4. P4 waktu selesainya 15 dikurang 3 12. P5 waktu selesainya 21 dikurang 6 jadi 15. Rata-rata turnaround time-nya yaitu 10 tambah 2 tambah 4 tambah 12 tambah 15 dijumlahkan lebih dahulu lalu dibagi 5 hasilnya 8,6. Response time-nya yaitu rumusnya waktu mulai dikurang waktu kedatangan. P1 waktu mulainya 0 dikurang 0 waktu kedatangannya jadi 0. P2 waktu kedatangannya 1 dikurang 1 0. P3 waktu kedatangannya 3 dikurang 2 jadi 1. P4 waktu kedatangannya 10 dikurang 3 jadi 7. P5 waktu kedatangannya 15 dikurang 6 jadi 9. Rata-rata dari respon time-nya yaitu 0 tambah 0 tambah 1 tambah 7 tambah 9 dijumlahkan lebih dahulu dibagi 5 hasilnya 34. Selanjut ke round robin. Round robin hanya bisa menjalankan totalnya 3 detik. Jadi round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu secara bergiliran dan adil untuk setiap proses dengan batas waktu tertentu. Time quantum. Jika waktu habis dan proses belum selesai, maka proses dipindahkan ke belakang antrian agar proses lain mendapatkan giliran. Kita masuk ke chartnya. P1 datang di waktu 0, lalu dijalankan 3. Karena hanya diberikan 3 detik, jadi hanya sampai 3 dan P1 menyisakan 2. Lanjut P2 dijalankan, berstemnya dia hanya 2, jadi 3 tambah 2, 5 dan dia sudah selesai. Lanjut P3, berstemnya dia hanyalah 3, jadi 5 tambah 3 jadi 8 dan P3 sudah selesai. Lalu P4 dijalankan, berstemnya dia tadi berstem P4 adalah 5, jadi cuma dapat 3, jadi 8 tambah 3 jadi 11 menyisakan 2. P5 berstemnya yaitu 6 jadi 11 tambah 3 jadinya 14. Dan lanjut ke P1 yang tadi menyisakan 2 jadi 14 tambah 2 jadi 16. P4 yang menyisakan 2 jadi 16 tambah 18. 16 tambah 2 jadi 18. Dan P5 menyisakan 3 jadi 18 tambah 3 jadi 21. Kita masuk ke turnaround time-nya, rumus waktu selesai dikurang waktu kedatangan. Jadi P1 waktu selesainya yaitu 16 dikurang 0 jadi 16. P2 waktu selesainya yaitu 5 dikurang 1 jadi 4. P3 waktu selesainya yaitu 8 dikurang 2 jadi 6. P4 waktu selesainya yaitu 18 dikurang 3 15. P5 waktu selesainya 21 dikurang 6 jadi 15. Rata-rata turnaround time-nya yaitu 16 tambah 4 tambah 6 tambah 15 tambah 15 dijumlahkan lebih dahulu dibagi 5 hasilnya 11,2. Nah, respon time-nya yaitu waktu mulai dikurang waktu kedatangan. P1 waktu mulainya 0 dikurang 00, P2 waktu mulainya 3 dikurang 1 jadi 2, P3 waktu mulainya 5 jadi dikurang 2 jadi 3, P4 waktu mulainya 8 dikurang 3 jadi 5, P5 dikurang sama dengan waktu mulainya 11 dikurang 6 jadi 5. Rata-rata respon time-nya 0 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5
Dari jumlah terlebih dahulu, lalu dibagi 5, hasilnya 3. Kita lanjut ke MLFQ. MLFQ adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrean dengan prioritas berbeda. Proses baru biasanya ditempatkan di antrean dengan prioritas tertinggi agar dapat segera dijalankan. Digunakan 3 level antrean dengan sebagian berikut. Berikut tabel 3 level antrean yang eh, sudah saya berikan. Level 1 yaitu Q1, prioritasnya tertinggi, kuantumnya 2. Level Q2, prioritasnya menengah, kuantumnya 4. Level Q3, prioritasnya terendah, kuantumnya 6. Nah, berikut urutan eksekusi MLFQ. Jadi pertama yang dimulai yaitu P1, kita jalankan waktu mulainya dari 0 dan hanya diberi 2 detik saja jadi 2. Lalu P1-nya di antrean Q1. Burst awalnya 5 dikurang 2 jadinya 3, menyisakan 3 jadinya turun ke antrean Q2. Lalu kita lanjut ke P2, waktu mulainya 2, lalu waktu selesainya 4, di antrean Q1, burst awalnya 2, sisa burstnya 0. Karena hanya P2 hanya burst time-nya yaitu 2, jadi dia langsung selesai. Kita lanjut ke P3, waktu mulainya 4, waktu selesainya 2, di antrean Q1, time awalnya 3 menjadi 1. Jadi 3 dikurang 2 jadi 1, misalkan 1 turun ke antrean Q2. Lalu P4, waktu mulainya 6, waktu selesainya 8, di antrean Q1, time awalnya yaitu 5, sisa burst time-nya yaitu 3, turun Q2. P5, waktu mulainya 8, waktu selesainya 10, di antrean Q1, burst time-nya 6, dikurang 2 jadi 4, turun ke Q2. Kita masuk ke antrian Q2. Nah, tadi P1 menyisakan burst time-nya 3. Dan Q2 itu di tabel diberikan waktu 4 detik. Jadi dia P1 menyisakan 3, jadinya dia langsung habis. 10 tambah 3 jadi 13 di antrian Q2. Burst time awalnya yaitu 3, jadinya 0, jadi selesai. Lanjut ke P3 tadi yang menyisakan 1, jadi 13 tambah 14 di antrian Q2. Burst time awalnya 1, jadinya 0, jadinya selesai juga. Lanjut P2 tadi yang menyisakan burst time-nya 3, jadinya 14 tambah 3 jadi 17 di antrian Q2, dan burst awalnya tadi 3, sisa burstnya 2, jadinya selesai juga. Dan terakhir P5 menyisakan tadi 4, jadi 17 tambah 4 jadi 21 di antrean Q2, burst time awalnya tadi 4 dan sisa menjadi 0, sisanya yaitu selesai. Kita lanjut ke Gantt chart-nya. Nah, kita masuk ke Gantt chart-nya, jadinya P1 dijalankan di 2, lalu dihentikan di 2. Lalu lanjut lagi ke P2, terus lanjut waktu selesai P2-nya 4, kita lanjutkan lagi P3, waktu selesai 6, P4 masuk, waktu selesainya 8, P5 masuk, selesainya 10, yang tadi P1 masih ada sisa, yaitu 3, jadinya waktu selesainya 13, P3 tadi yang menyisakan 1, jadi waktu selesai 14, P4 tadi yang menyisakannya yaitu 3, jadi 14 tambah 3, 17, dan P5 tadi yang menyisakan yaitu 4, jadi waktu selesai 21. Turun on time-nya jadinya waktu selesai dikurang waktu kedatangan. P1, waktu selesainya yaitu 13 dikurang 0, 13. P2, waktu selesainya yaitu 4 dikurang 1, 4. P3, waktu selesainya yaitu 14 dikurang 2 yaitu 12. P4, waktu selesai 17 dikurang 3 jadi 14. P5, waktu selesainya 21 dikurang 6 jadi 15. Rata-rata turn time-nya jadi 13 tambah 4 tambah 12 tambah 14 tambah 15 dijumlahkan lebih dahulu dibagi 5 yaitu 11,6. Response time-nya yaitu waktu mulai dikurang waktu kedatangan. P1, waktu mulainya 0 dikurang 0, 0. P2, waktu mulainya yaitu 2 dikurang 1, 1.
P3, waktu mulainya 4 dikurang 2 jadinya 2. P4, waktu mulainya 6 dikurang 3 jadi 3. P5, waktu mulainya 8 dikurang 6 jadi 2. Rata-rata respon time-nya yaitu 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 ditambahkan dijumlahkan lebih dahulu lalu dibagi 5 hasilnya 1,6. Nah, perbandingan algoritmanya. Perbandingan algoritmanya kalau bisa kita lihat di sini dari rata-rata yang sudah kita hitung, yang paling cepat atau yang paling kecil yaitu STCF, algoritma STCF. Lalu kalau rata-rata respon time-nya, kalau kita lihat yang paling cepat yaitu MLFQ, yaitu 1,6. Kesimpulannya, algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time adalah STCF. Karena STCF selalu memiliki proses atau taks dengan sisa waktu dan pengerjaan paling kecil dan proses dengan waktu paling sedikit akan didahulukan sehingga menghemat waktu dan proses lebih cepat. Kedua, algoritma terbaik untuk sistem interaktif berdasarkan respon time-nya adalah MLFT. Karena setiap proses mendapatkan kesempatan menggunakan CPU secara bergiliran, proses baru dapat langsung diprioritaskan, memiliki respon time sangat kecil, dan proses pendek mendapat CPU lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.